Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat subuh Masjid Al-Falah Gunung Simbing yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini 11 Ramadan kurang lebih 11 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Ahad 1 Maret 2026. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus melaksanakan aktivitas kebaikan di tengah-tengah bulan Ramadan yang alhamdulillah sudah kita lalui di sepertiga 10 hari pertama Ramadan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ulia, Allah berkenan untuk menerima setiap amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini, sehingga kelak di hari kiamat kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Justru sebaliknya, kita dapat memetik semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa terus nantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, manusia yang paling baik budi pekertinya. Kemudian kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah dan berharap agar dikumpulkan bersama beliau di surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan materi sebelumnya berkaitan dengan fiqhu al-adiyah wal adkar, fikih tentang doa dan zikir-zikir dari kitab yang disanjur oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan dalam faidahnya di antaranya adalah apa? Bahwa berzikir ini merupakan faidah yang sangat agung sekali, faidah yang sangat luar biasa, di mana ini merupakan tujuan utama kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam varian dan jenisnya. Kita diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk berhaji, berpuasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Allah juga memuji para ahli-ahli zikir, orang yang terus senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Pun demikian Allah menyanjung dengan sanjungan yang begitu baik, begitu luar biasa terhadap mereka orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu luangnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Di setiap waktu-waktu luang kita, maka sebaiknya apa? Kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah kita hafalkan. Ya. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan berbagai macam zikir, daripada kita hendak mau tidur kembali sudah diajarkan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita naik kendaraan, turun dari kendaraan, mau bersafar, orang yang mau safar kepada keluarganya kepada orang yang mau bersafar, ya, dan berbagai macam jenis zikir yang telah Rasulullah SAW ajarkan, tentu sesuai dengan yang beliau ajarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum", kalau kalian telah melaksanakan manasikul hajj. Kita ketahui bahwa ibadah haji yang kurang lebih praktis 5 hari, di sana berbagai macam zikir diminta oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lantunkan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita melaksanakan ibadah haji, justru apa yang diperintahkan oleh Allah? Terus untuk berzikir. Fadzkurullah, tetap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut siapa? Bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Ini anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Wa yaqulu ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyama, dalam keadaan apa? Berdiri. Dalam keadaan safar mereka, baik di kendaraan, mobilnya, kereta apinya, busnya, motornya, pesawatnya, kapal lautnya, semuanya kita punya waktu-waktu luang, diharapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat daripada ahli-ahli surga. Wa qu'uda, bahkan ketika duduk-duduk pun diminta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubihim, pada saat berbaring pun Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk senantiasa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, laki-laki yang terus senantiasa berzikir kepada Allah. Wadh-dhakirat, pun demikian para wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah siapkan janji. Apa itu? A'addallahu lahum maghfirah, Allah telah menyiapkan ampunan yang sangat luar biasa. Di bulan-bulan Ramadan ini Allah juga memberikan, ya, ampunan yang luar biasa. Terlebih, ya, ada anjuran lain, yaitu untuk senantiasa berzikir, dan itu di bulan Ramadan, maka ampunannya tanpa batas. Masya Allah. Maka ini suatu keutamaan bagi kita, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita di bulan Ramadan ini, maka nasihat untuk ana dan seluruh jamaah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Pahala yang tanpa batas. Fa'amara ta'ala fi hadhihi al-ayat bi dzikrihi bil kathrah. Allah memerintahkan di ayat-ayat tersebut di atas untuk senantiasa berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li shiddati hajatil 'abdi ila dzalika wa iftiqarihi ilaihi wa a'zama al-iftiqar. Kenapa kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak kepada Allah? Karena kebutuhan kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosanya, manusia terbaik di sisi Allah, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga apa? Justru telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Juga masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sebagai seorang hamba yang begitu banyak telah melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat. Maka kita lebih lagi butuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiqarihi ilaih, dan kebutuhan kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala a'zamal iftiqar, merupakan kebutuhan yang sangat besar. Untuk apa? Menjatuhkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Ba'dama istighna'ihi anhu tarfat 'ain,
tidak mungkin kita sebagai seorang manusia sekejap mata pun tidak putus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekejap mata pun tidak mungkin tidak butuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari kita diisi dengan zikir. Salat kita kepada Allah yang 5 waktu itu kita berzikir kepada Allah. Kita membaca Al-Qur'an itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita berzikir kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita alhamdulillah sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apa? Diminta untuk lebih daripada yang sudah menjadi kewajiban kita. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu min an dzikrillah, dan sekejap mata pun, semenit, sedetik seseorang hamba kosong dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kanat 'alaihi lalahu. Justru apa? Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jadi kalau kita sedetik saja, semenit saja, sejam saja enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keuntungannya lebih sedikit daripada kerugiannya. Wa kana khusranuhu fiha a'zam mimma rabiha fi ghaflati 'anillah. Jadi kerugiannya lebih besar daripada keuntungan yang kita dapatkan. Wa nadima 'ala dzalika nadaman syadida. Seorang hamba tersebut akan apa? Akan menyesal kelak di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Sunan Abi Dawud, sebagaimana di dalam Sunan Abu Dawud wa Mustadrak al-Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu, beliau berkata, kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, jalasu majlisan, mereka duduk di suatu majlis, wa tafarraqu minhum lam yadhkurullahu fihi, kemudian dia berpisah dari majlis tersebut tapi kosong, tidak berzikir, di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ka'annama tafarraqu 'ala jifati himarin, kecuali apa? Seakan-akan dia berpisah di atas bangkai keledai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasulullah SAW umpamakan apabila kita duduk di suatu majlis. Majlis apa itu? Apa saja majlislah. Majlis kopi kita bersama tetangga-tetangga kita, saudara-saudari kita, komunitas kita. Ya. Kok di dalamnya tidak ada kalimat zikir, saling mengingatkan akan kebesaran Allah dan lain sebagainya, maka seakan-akan diumpamakan oleh Rasulullah SAW, ya, kita duduk di atas bangkainya apa? Keledai. Bagaimana kita duduk di atas bangkai keledai? Ya sudah otomatis bubar, kacau. Karena apa? Bau sekali. Ya, yang cicak saja kita langsung pada minggir, kecoa saja langsung pada minggir, apalagi bangkai keledai yang besar. Maka tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah SAW, wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan mereka orang-orang yang tidak berzikir dalam satu majlis itu akan mendapatkan penyesalan di hari kiamat. Makanya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kegiatan-kegiatan kajian dan lain sebagainya atau majlis rapat apapun, kita disunahkan untuk apa? Menutup kegiatan tersebut dengan apa? Doa kafaratul majlis, yang alhamdulillah kita sudah menghafalkan semuanya. Wasunnatu mali'atun bil ahaditsi ad-dalah ala fadli dzikr, dan hadis-hadis ya, yang lain banyak juga yang membahas kaitannya dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rafi'i qadri, dan tentang apa? Ketinggian daripada kedudukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'uluwi makanatihi wa kasrati awaidihi wa faidihi 'ala dzakirin Allah katsira wa dzakira. Dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah wal Hakim, wa qala sahihul isnad wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu,
Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Kata Nabi SAW, "Maukah engkau aku beritahukan tentang sebaik-baik amalan? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang akan mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dhahabi wal warik." Lebih baik daripada kalian infak dengan emas dengan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh, engkau memenggal lehernya, atau mereka para musuh memenggal leher kita. Kemudian para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala zikrullah. Apa kata Rasulullah SAW? Yang lebih baik daripada apa tadi? Sebaik-baik amalan, yang paling suci di sisi Rabbnya, yang lebih mengangkat derajat-derajat kita, dan lebih baik daripada kita infak daripada dengan emas dan perak, yaitu zikrullah. Nantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu difahami dan perlu digarisbawahi adalah, para jamaah sekalian, tidak boleh kita menyalahfahami hadis ini. Kemudian ya wis lah, kayak gitu aku ora sedekah, orang kerja, karo wong mas musam makannya enggak senyum, karo istri, karo anak-anak, semuanya supaya enggak mau ngapa-ngapain, zikir baik, ya enggak boleh seperti itu, ya enggak boleh demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika memberikan jawaban kepada para sahabat tentang suatu amalan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau SAW, itu tergantung sesuai situasi dan kondisi sahabat tersebut. Ya, masa iya bapak-bapak semuanya kepengennya zikir kabeh. Ya nanti nggak ada yang mau infak, masjidnya nggak ada kotak infak misalkan. Ya, kemudian nggak ada yang mau tilawah Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an zikir, maksudnya gitu. Jadi ya pokoknya zikir dok, nang dindi zikir ya bagus sih, tapi kan akhirnya berlebihan seperti itu enggak bagus juga, harus tawassut ya. Zikir iya, hal-hal ibadah yang lain yang sunnah pun harus dilaksanakan. Jadi enggak demikian. Contohnya dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika sahabat bertanya tentang amalan apa yang paling baik, al-imanu billah, al-jihad fisabilillah, birrul walidain. Kemudian yang lain lagi bertanya para sahabat, apa amalan yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, as-salah ala waktiha. Ya. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah tentang perselisihan hal ini, tentang bagaimana Nabi kok kemudian menyebutkan keutamaan beda-beda. Ya, maka dirojihkan oleh beliau, dikuatkan oleh beliau bahwa semuanya tergantung kondisi ataupun kewajiban pada masing-masing hamba tersebut. Sebagai contoh, kita aktivitas harian masuk waktu zuhur, azan dikumandangkan, maka kewajiban bagi kita seorang muslim untuk mendatangi amalan yang paling utama adalah mendatangi salat yang 5 waktu tersebut, yaitu salat zuhur. Ya, kemudian ada saudagar kaya dengan ditipu daya oleh setan dengan gemerlapnya dunia, maka barangkali keutamaan amal bagi dia adalah berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi enggak kemudian wis aku zikir saja, enggak demikian. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawi Muslim fi sahihihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maksudnya beliau bersabda, sabaqal mufarridun. Ya, telah menang atau telah mendahului kita al-mufarridun. Qala atau qalu, para sahabat berkata, wa mal mufarridun ya Rasulullah, apa itu al-mufarridun? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wa adz-dzakirat. Ya, yaitu orang-orang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dan perempuan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka telah membawa pahala yang sangat banyak dengan apa? Terus senantiasa membasahi lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
An Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang terus senantiasa berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, yaitu apa? Diumpamakan sebagaimana orang mati dan orang atau al-hayy wal mayyit, ya, orang hidup yang mati. Ya, berarti apa? Kalau orang-orang yang tidak berzikir hidupnya, orang muslim tidak berzikir, ya mereka apa? Mayat hidup. Ya, zombie. Ya, yang bukan zombie, yang jelas mayat hidup. Ya, kita enggak hari-harinya enggak dimanfaatkan untuk berzikir, ya seperti mayat hidup. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr kemudian membawakan faidah-faidah kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau mengambil referensi dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Al-Wabilu As-Sayyib min Kalimi At-Tayyib. Dan beliau Syekh Abdul Razak mewasiatkan kepada kita semuanya untuk membaca kitab tersebut, yaitu apa? Al-Wabilu As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib. Al-Madhkur yang kita sebutkan ini wal intifa'u, dan mengambil faidah dari kitab tersebut. Kenapa kata beliau? Fa huwa haqqan, sungguh kitabun azimun nafa', kitab yang sangat banyak sekali faidahnya, kabirul faidah. Ya. Kemudian di antara salah satu yang disebutkan, famin fawaididz dzikr, di antara faedah zikir adalah annahu yadrudu syaitan wa yuqmihu wa yaksiruhu. Di antara faedah zikir adalah apa? Mengusir setan. Ya. Kemudian apa? Mematahkannya, memecah belahnya. Kenapa? Karena kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan apa? Lari terbirit-birit. Ya, mereka akan terganggu dengan zikir-zikir yang kita baca pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman", siapa yang berpaling lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka Allah akan jadikan dia setan sebagai temannya. Nauzubillah. Ya. Akan berabe urusannya, akan kacau urusannya kalau kita didampingi oleh setan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya. Akan banyak masalah yang akan kita dapatkan atau yang akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, kalau setannya manusia disogok gelem tan wajah orang aja nggak munyeng pelatnya duit 1.000 pergi sejam, ya lumayan bisa ngerzikir. Tapi setan ini adalah setan yang tidak bisa kita lihat. Ya, dia bisa mengganggu kita tapi kita tidak bisa apa-ngapain. Sangat dahsyat sekali serangan daripada setan. Makanya terus kita senantiasa hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini terlebih dahulu yang bisa kami sampaikan, bahwa yang pertama di antara faedah berzikir adalah apa? Bisa menghancurkan setan, bisa mengusir setan dan mengacaukan kondisi setan dan bala tentaranya dengan kita terus nantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.